Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Bukan Lagi Anak-anak. Firman Tuhan terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-14. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Kita bukan lagi anak-anak. Ya. Kita semua yang terlahir di dunia ini pasti menyandang status anak, karena kita dilahirkan dari orang tua kita masing-masing secara generasi. Di dalam Tuhan pun kita dilahirkan oleh Bapa. Roh yang kita miliki dari Bapa, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Di ayat ini kita diberitahu bahwa kita menerima pertumbuhan. Kita dalam proses pertumbuhan. Saudara, namanya anak-anak itu, ketika saya tadi ada di tengah-tengah lokasi ini, saya melihat seorang anak-anak kalau berjalan kemana tujuannya pasti masih diikuti oleh orang tuanya. Karena dia belum tahu perginya kemana, nanti datangnya mau kemana. Jadi dalam perjalanan masih diikuti orang tuanya. Karena di sepanjang perjalanan anak tidak tahu bagaimana seharusnya berpikir, berkata-kata, dan bertindak. Jadi namanya anak-anak perlu bimbingan orang tua. Kemudian saya ketemu lagi dengan serombongan anak-anak sekolah, ya, yang lagi dibimbing oleh gurunya, ya, karena ini lokasinya di lapangan. Ada anak-anak sekolah kelas 4 SD itu lagi dibimbing. Dari sekolahan menuju lokasi lapangan ini, tentu kalau usianya masih relatif anak-anak, gurunya tidak bisa jauh-jauh dari anak-anak didiknya. Dia bukan hanya mendidik secara akal pikirannya, tapi juga membimbing sampai tujuan, tiba di lokasi dengan selamat. Beda dengan anak-anak yang pertumbuhannya sudah makin dewasa. Dia cukup diberitahu tujuannya kemana, arahnya sudah tahu, sudah dilepas. Dan nanti orang tuanya bisa menyusul. Jadi sangat berbeda antara anak-anak yang usia masih sangat dini, remaja, bahkan di tingkat sudah mulai masuk dewasa. Pelajaran penting pagi hari ini adalah ciri dari anak-anak dalam masa pertumbuhan. Dalam hal ini kita kaitkan dengan pertumbuhan rohani. Di dalam Efesus tadi mengatakan bahwa ciri anak-anak ini ternyata di ayat ke-14 mudah dibohongi atau belum tahu kebenaran yang sejati. Di dalam Efesus 4 ayat 14, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini. Maka kita tidak lagi seperti anak-anak yang kepercayaannya selalu berubah karena ada orang yang mengemukakan suatu pendapat lain atau membohongi kita sedemikian rupa sehingga
kebohongan itu seakan-akan suatu kebenaran. Jadi anak-anak belum tahu membedakan mana kebenaran yang sejati dan mana kebenaran yang palsu. Jadi Tuhan memang luar biasa dalam memperlengkapi anak-anaknya. Tadi Efesus 4 mulai ayat 11 mengatakan, dialah yang memperlengkapi, memberikan baik pemberita Injil, guru, pengajar, gembala, ini untuk membangun tubuh Kristus. Kita semua diperlengkapi. Dalam masa pertumbuhan diajar, dididik, menjadi dewasa. Secara fisik kita tumbuh dewasa secara alami. Tetapi untuk menjadi dewasa rohani harus melewati pengajaran, harus mengalami pendidikan, harus mengalami arahan, harus dibimbing, dibina oleh orang tua rohani, oleh guru-guru rohani kita ya yang membimbing, sehingga didapati menjadi dewasa penuh ya, menjadi dewasa penuh. Ciri yang kedua dari anak-anak, kita langsung menuju di dalam Lukas 8 ayat yang ke-14. Ini bicara benih yang ditabur. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, tidak bisa dipungkiri, iblis dengan segala tipu dayanya, salah satu cara yang dipakai adalah dengan cara menyodorkan kenikmatan hidup, dengan cara menyusupi pikiran-pikiran sehingga merasa khawatir. Iblis menawarkan kekayaan sebagai satu-satunya kebahagiaan yang harus dinikmati, diperoleh selagi hidup. Padahal firman Tuhan berkata, kekayaan itu hanyalah sarana, ya, bukan satu-satunya kebahagiaan, tapi sarana yang kita kelola untuk menjadi berkat. Kenapa dalam masa pertumbuhan terhimpit? Karena cara berpikirnya masih anak-anak, belum tahu kebenaran yang sejati, belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kekayaan itu penting, kekayaan itu mutlak dibutuhkan untuk dapat memperlengkapi hidup ini berjalan dengan baik. Tetapi itu bukan tujuan. Ingat, anak-anak belum tahu tujuan yang seharusnya dituju. Kapan dia datang, kapan dia pergi, belum tahu. Kalau tidak ada orang tua, kalau tidak ada guru yang mengarahkan, tidak pernah tahu. Jadi kita harus selalu belajar, karena kita adalah anak-anak Allah Bapa yang terus dibina oleh para penginjil, gembala, guru, dan juga orang tua rohani kita. Ya, jadi dua hal ini biarlah kita mau belajar, bertumbuh, tapi jangan sampai kehilangan fokus. Tujuan hidup kita bertumbuh bersama menjadi dewasa, dibangun di dalam Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa kami dididik, diajar, mengerti, supaya terus bertumbuh di dalam Kristus, diajar, dibina oleh orang tua rohani, oleh guru-guru rohani kami, supaya bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami tingkat pertumbuhan dan menjadi dewasa. Cara berpikirnya, berkata-kata, bertindak, sehingga kami semua tidak mudah dibohongi oleh kebenaran yang sejatinya bukan kebenaran alias palsu, tapi kami mengerti kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan yang murni. Sehingga kami tidak mengejar sesuatu hal yang bukan, yang tidak pasti, melainkan yang pasti, yaitu kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.